Kata Pak Prabowo, AHY dan Gibran suatu saat bisa bersaing, meskipun sekarang duduk berdampingan. Ini apa maksudnya ya? Karena kemarin itu Pak Prabowo bersedia menjadi calon presiden 2029, dicalonkan oleh Partai Gerindra. Sekarang menyampaikan Gibran sama AHY bisa bersaing. Apakah ini tes ombak antara AHY dan Gibran, atau malahan ini mencoba menghadap-hadapkan sehingga ya 2029 ya Pak Prabowo saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Suasana penutupan Kongres Partai Demokrat menjadikan semua partai politik hadir. Dan yang lebih heboh adalah Pak Prabowo berbicara tentang banyak hal. Salah satu, Gibran sama AHY. Ketika beliau bertanya, umur AHY berapa? 45? 46? Itu selanjutnya menghubungkan dengan, wah, Pak SBY maksudnya, Pak SBY bisa saja AHY menjadi presiden suatu saat. Mungkin kalau ada Pak Jokowi juga akan mengatakan mungkin Gibran. Tapi yang dikomentari adalah bisa saja nanti keduanya AHY sama Gibran bersaing. Tapi semua kan pada 100 hari kinerja Prabowo kan bertanya-tanya, kok bisa ya? Belum 100 hari kok bisa menerima usulan dari peserta pertemuan Gerindra untuk beliau maju sebagai calon presiden 2029. Dan iya, meskipun pada waktu pidato di Demokrat, beliau mengatakan, pokoknya kalau kinerja saya tidak beres, sesudah 4 tahun saya akan memutuskan tidak maju. Mungkin sebagian orang percaya terhadap yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut, tapi sebagian dramaturgikah ini hanya menggunakan simbol-simbol supaya tidak dipermasalahkan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apa yang dimaksud Pak Prabowo tersebut? Kok menghadap-hadapkan antara AHY, putra Pak SBY, dan Gibran, putra Pak Jokowi, putra presiden ke-6 dan putra presiden ke-7. Ini untuk menyalahkan Prabowo kah? Atau ini adalah semacam lampu hijau keduanya untuk maju? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita berikan solusinya. Pertama kita lihat di Metro TV News.com. Judulnya, Presiden Prabowo prediksi AHY Gibran bisa bersaing dalam perpolitikan nasional. Kalau ini terjadi, iya. Kecuali ada sebuah badai yang salah satunya tidak bisa tampil pada proses kontestasi selanjutnya. Di CNN Indonesia, Prabowo prediksi AHY dan Gibran bisa bersaing. Seperti pengamat kalau begitu. Kalau di Detik, kalau Prabowo sebut AHY dan Gibran sekarang dampingan, nanti bisa bersaing. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik dan kita sambungkan dengan yang lain nanti. Kalau Prabowo sebut AHY dan Gibran sekarang dampingan, nanti bisa bersaing.
Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyinggung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang duduk berdampingan Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing di masa yang akan datang. Meskipun di sini tidak ditulis masa yang akan datang itu 2029 atau 2034. Ini saya melihatnya Pak Prabowo supaya aman-aman pokoknya selanjutnya bisa bersaing. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Kongres 6 Partai Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa. Dalam malam Prabowo mulanya mengatakan, jika ada Presiden hari ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY, tidak tertutup kemungkinan ada Presiden AHY. Oh, ini mengambil hatinya Pak SBY atau memang yang terjadi? Sekarang, Mas AHY sekarang usia berapa? 45 ya? 46 plus 25, ya baru 69. Siapa tahu ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Wah, ini kok sudah melakukan endorsement. Prabowo lalu mencolek Wapres Gibran Raka Buming Raka yang duduk bersebelahan dengan AHY di acara kongres ini. Prabowo mengatakan saat berdampingan, sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini, sambung Prabowo dan AHY yang disambut riuh para kader. Gak ada apa bersaing itu baik, siapa nomor 1, acara nomor 2, acara nomor 3, ya kan, ujar Prabowo. Prabowo kemudian mengungkit Presiden ke-7 Joko Widodo pernah mengalahkannya 2 kali dalam Pilpres, namun menurut dia Jokowi mengajaknya bergabung. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan bagi Prabowo. Ya, Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, gak enak. Ada wartawan Presiden Indonesia gak boleh bicara kayak gitu, ngalahin saya 2 kali, ya kan? Ya Pak Prabowo ini, aku dikalahkan tapi kalau ngajak saya masuk juga gue. Sorry, masuk juga saya, maaf Pak SBY. Prabowo ke AHY mengatakan, Prabowo ke AHY, pengabdian masih panjang. Wah, ini sebagai penenang kepada AHY atau memang yang sebenarnya ada jalan yang harus banyak ditempuh. Presiden Prabowo juga mengatakan AHY merupakan salah satu menteri termuda di Kabinet Merah Putih. Prabowo menilai pengabdian AHY masih panjang. Mas AHY ini memang ada salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih dan juga Menko termuda di antara 7 Menko yang ada. Prabowo mengatakan perjalanan AHY masih cukup panjang. Prabowo pun meminta AHY tetap tenang. Wah, ini sesudah diendas tetap tenang. Masih dengan Mas Gibran. Saya datang. Tenang Pak Prabowo, saya datang. Waktu itu proses debat Pilpres. Nah, ini kalau disinggung antara Gibran sama AHY menarik. Prabowo juga menyampaikan selamat atas terpilihnya kepada AHY, terpilih Ketua Umum yang selanjutnya, dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Meskipun pasti ada banyak yang mengkritik terkait dengan ini Ketua Umum Partai dan Majelis Partai Demokrat ada hubungan yang dekat. Prabowo, maksudnya itu tadi antara AHY sama SBY yang hubungan anak bapak anak. Prabowo juga menyampaikan selamat atas terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai. Tentunya saya ucapkan selamat atas berjalannya Kongres Partai Demokrat, juga selamat terpilihnya kembali saudara AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun yang akan datang, dan tentunya terpilihnya Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi antara Prabowo, Gibran, dan AHY. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah tes ombak antara dua calon tersebut, dua bakal calon, AHY sama Gibran? Pak Prabowo tes ombak supaya kalau dilempar, bagaimana pikiran orang-orang yang melihat lemparan ini keras satu lunak ya, lemparan antara AHY sama Gibran di hadapan publik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sangat mungkin bisa terjadi. Keduanya hari ini duduk berdampingan, selanjutnya melakukan konflik yang luar biasa. Ya, karena memang konflik itu kan tidak harus dijauhi. Konflik itu sebuah metode bagaimana orang-orang yang ada di dalam konflik itu bisa besar. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Nah ini kan kalau ngomong AHY sama SBY mungkin ada orang yang memberikan kritikan, meskipun ya sulit untuk dikritik. Beberapa orang yang mengkritik tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa hilang. Gibran Pak Jokowi, nah itu juga sesuatu, menghadirkan power baru. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya sih akhirnya dari itu semuanya bahwa Pak Prabowo pada kesempatan ini melempar isu Gibran sama AHY adalah bisa bersaing, bisa berhadapan-hadapan dengan keras, tapi sebaliknya bisa saja harmonis-harmonis kalau tidak ada kepentingan partai politik atau kepentingan yang sifatnya hitam putih dengan kepentingan partai politik itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga di sini kalau menurut saya ini penuh dramaturgi antara Pak Prabowo, AHY sama adiknya AHY. Jadi kalau melihat pidatonya Pak Prabowo serius kemarin, yang bahkan beliau memprediksi AHY dan Gibran bisa bersaing itu,